Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Jika ada waktu barangkali, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita persilakan. Ustaz, ini tentang marah tadi Ustaz. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa kalau kita tidak bisa marah terhadap orang yang yang sepantasnya kita marah, berarti seperti Bang Sami katakan itu kita dulu. Ya. Persoalan sekarang ini, misalnya ada perdebatan yang ada pembicaraan, terus ada perdebatan biasa di internet itu kan, yang ada ceramah, terus ada tanggapan di bawahnya itu. Kalau kita melihat tanggapan itu sebenarnya kita marah, tapi kalau kita pikir bahwa dengan kita marah ternyata tanggapan di bawahnya itu akan semakin banyak lagi, dan apalagi sebenarnya ada cara tertentu bagi orang-orang itu, dia akan semakin banyak tanggapan itu, maka dia akan semakin banyak mendapatkan bayaran. Bisa pernah dengar seperti itu. Kita mau marah, tapi karena mengingat yang tadi itu, maka kita nggak memberikan tanggapan, kita biarkan saja lah. Kita marah, tapi kita biarkan saja, karena sepertinya kita nggak ada hubungannya juga kalau kita mau. Itu bagaimana Ustaz? Demikian sulit. Ya. Baik, dan tentunya sikap marah kita ini kan, ya, bisa kita ungkapkan dengan berbagai hal, ya. Termasuk ketika kita meninggalkan majelis tersebut, ini juga ungkapan dari marah kita seperti itu. Jadi hal seperti ini, terutama perdebatan di media sosial itu, maka yang terbaik adalah kita tidak menyibukkan diri dalam hal tersebut. Ya. Apalagi ada komentar-komentar yang tidak baik, ya, maka sebaiknya kita tinggalkan sebagai bentuk rasa marah kita kepada hal tersebut, ya, yang tidak perlu kita ikuti. Dan ya, ini ketika kita tidak sengaja barangkali membuka, ternyata dapat komentar tersebut, maka sebaiknya kita tinggalkan. Juga nasihat saya kepada hal-hal seperti ini, hendaknya kita tidak mengikuti media-media seperti ini, apalagi media-media yang kerjanya menyalahkan sana menyalahkan sini. Ya, sebaiknya kita tinggalkan. Sebaiknya kita lebih fokus kepada media-media yang menyajikan tentang ilmu, qala Allah wa qala Rasul, ya, perkataan para ulama, ya, dan meninggalkan media-media yang cenderung saling menyalahkan. Tapi dalam tanda kutip adalah sesama ahlus sunnah, sesama orang-orang yang mengajar kepada Al-Quran dan hadis. Ada beberapa media memang yang kerjanya menyalahkan antar golongan saja, ya, antar golongan saja. Yang padahal kita lihat sebenarnya dua kelompok ini atau dua golongan ini sebenarnya sama-sama menginginkan kebaikan, sama-sama menginginkan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mungkin ada terjadi khilaf-khilaf, ya, cuma karena mungkin saling mentahzir dan segala macamnya. Maka kalau kita melihat dengan nasihat para ulama kita, hendaknya kita meninggalkan media-media seperti ini, ya, dan kembali membaca pendapat-pendapat, perkataan-perkataan, ya, para ulama, media-media yang memaparkan Al-Quran dan hadis, perkataan para ulama, ya, yang mengajak kepada kebaikan. Jadi intinya, ya, sikap marah kita yang bisa kita tunjukkan adalah dengan meninggalkan, ya, kita tinggalkan. Ya, maka itu juga merupakan salah satu ungkapan marah kita. Karena kata Rasulullah menyebutkan di antara yang diajarkan Rasulullah ketika kita marah adalah hendaknya kita diam. Ya, diam di sini bisa kita artikan dengan kita tinggalkan media media tersebut, dan kita tidak berkecimpung di dalamnya. Wallahu taala, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembahasan atas kesempatannya, tadi saya menanya tentang rokok. Tadi Ustaz bilang juga mungkin ada pertimbangan ulama tentang rokok. Kalau saya sendiri berkeyakinan bahwa rokok itu haram. Kalau saya lihat-lihat, saya baca-baca di internet, itu ulama-ulama salaf juga biasanya berpendapat
kalau di Aceh sendiri gimana keputusan MTU untuk terus menyuarakan dan kalau dengan keyakinan saya sendiri rokok itu haram, saya sendiri pribadi agak marah melihat orang merokok tempat umum ataupun family saya sendiri. Itu bagaimana cara saya menegurnya? Apalagi ustadz gitu ya, ada ustadz yang ini mungkin dia lebih tahu, bagi saya pengen tegur. Ya, kalau kita melihat pendapat-pendapat para ulama dan sejauh yang ketahui juga memang pendapat yang lebih menguatkan adalah pendapat bahwa rokok itu adalah haram. Ya, karena kalau kita lihat dari berbagai sisi tidak ada manfaatnya, ya. Dan yang lebih kuat pendapat yang sejauh yang saya ketahui adalah pendapat itu adalah haram. Bahkan ternyata ada buku yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Kuwait atau dari apa itu tentang sejarah rokok. Ternyata rokok itu sudah diberikan vonis yang luar biasa. Apa nama judul bukunya itu? Tapi masih dalam bahasa Arab. Saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan. Dia mengkaji bagaimana rokok di kerajaan Cina, di beberapa kerajaan-kerajaan sebelum berdirinya negara-negara yang sekarang ini. Ternyata bahkan di sebagian negara itu, sebagian kerajaan dulu, kalau tidak salah kerajaan Cina kalau tidak salah, justru orang yang merokok itu divonis mati, divonis hukuman mati. Karena mereka melihat dampak dari rokok tersebut. Tapi penulis ini menyebutkan tulisan itu ada, tapi tidak sengaja tidak disebarkan oleh pemilik-pemilik besar perusahaan rokok. Kenapa? Karena mereka takut kalau tulisan ini tersebar, maka orang akan semakin takut, semakin yakin bahwa ternyata yang mengharamkan rokok itu atau yang menentang rokok itu bukan hanya dari Islam saja, tapi dari kerajaan-kerajaan yang di luar Islam yang melihat memang dampak dari rokok tersebut, ternyata mereka mengharamkan. Nah, bagaimana di Aceh? Wallahu a'lam, apakah sudah ada fatwa tertentu dari ini? Tapi mudah-mudahan kita mendukung MPU untuk bisa mengeluarkan fatwa seperti ini karena kita melihat manfaatnya. Termasuk juga kajian dari para dokter, kajian dari para dokter. Bagaimana kita lihat dari sisi kesehatannya memang ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka kalau kita melihat pendapat para ulama, wallahu a'lam, yang lebih kuat adalah bahwa rokok itu haram. Rokok itu adalah haram. Selanjutnya bagaimana sikap kita dengan orang yang merokok? Maka yang pertama tentunya kalau kita sudah meyakini sebuah itu adalah hal yang haram, maka tentunya menjadi kewajiban kita bagaimana kita mengingatkan saudara-saudara kita. Tapi tentunya nanti perlu dipilah lagi, karena ada kemaksiatan itu yang sudah maklum di darurat, seperti zina, seperti judi. Saya pikir tidak ada yang mengatakan bahwa zina dan judi ini adalah halal. Tidak ada, saya pikir. Ini artinya semua sepakat kalau ini adalah haram. Maka sikap kita seperti ini adalah harusnya memang lebih mudah, lebih cepat kita bisa menyampaikan, lebih bisa kita marah terhadap sikap seperti ini dibanding ada beberapa kemaksiatan yang sebagian masyarakat masih terkena syubhat seperti rokok. Karena masih ada sebagian orang yang menganggap rokok ini tidak haram. Maka perlu kita bedakan sikap kita terhadap kemaksiatan yang memang sudah tidak ada orang yang mengatakan halal, kecuali orang yang sudah, saya bilang lari ampernya. Orang-orang liberal itu lari ampernya, menganggap zina itu halal. Beda dengan rokok. Rokok ini kan masih ada yang sebenarnya kena syubhat bahwa itu hanya makruh. Maka tetap kewajiban kita adalah bagaimana mengingatkannya. Tentunya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik kita menegurnya, mengingatkannya, agar dia tetap meninggalkan rokok tersebut, dan juga tetap dengan cara mengungkap fakta-fakta. Karena para ulama kita menyebutkan sekarang ini berbeda dengan zamannya para sahabat. Zamannya para sahabat dulu tidak perlu diungkapkan hikmah-hikmahnya langsung, sami'na wa ata'na. Disuruh puasa terus. Kenapa? Mereka yakin bahwa karena kekuatan keimanan mereka yang luar biasa, apa yang Rasul perintahkan pasti ada manfaatnya. Apa yang Rasul larang pasti ada mudaratnya. Tapi saat sekarang ini seiring dengan melemahnya iman sebagian muslimin, maka kita perlu mengungkap hikmah-hikmah atau dampak-dampak buruk dari kemaksiatan tersebut. Semakin banyak hal-hal yang bisa kita ungkap, itu biasanya semakin bisa menguatkan seseorang untuk bisa meninggalkan rokok.
maka berbicara dengan cara yang baik, ungkap fakta-fakta dari para orang-orang yang memang memiliki berkompeten di dalam hal tersebut. Saya sangat menarik saya melihat apa yang diungkap misalnya dilakukan di Zainal Abidin. Ya, mereka menulis fakta. Ya, mereka buat seperti spanduk seperti itu. Selanjutnya ditulis apa-apa dari dampak dari isi rokok tersebut. Ya, dampak dari rokok tersebut. Ini yang mungkin yang bisa kita lakukan. Meskipun nanti tentunya tetap hidayah yang dari Allah Taala, tapi kita tidak boleh putus asa. Jangan kita mengatakan kayaknya tidak mungkin dia berhenti dari merokok. Ini yang harus kita hilangkan. Ya, sering orang langsung terjebak. Kayaknya nggak mungkin berubah dia. Ya, jangan dulu kita mengatakan kayaknya tidak mungkin berubah. Ya, kita yakini bahwa ketika itu sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh, maka seperti yang Anda sampaikan, yang ditanyakan oleh saudara kita yang tadi, ya, maka kita berusaha bagaimana cara untuk melakukan menasihatinya. Ya, adapun dia terima atau tidak dia terima, ya, maka itu urusannya adalah kita kembalikan kepada Allah. Tapi selama kita menasihatinya dengan cara yang baik. Ya, Allah Taala ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang hal lain yang memberikan masukan atau memberikan tambahan, silakan. Sudah. Ya, baik, kita cukupkan demikian. Akhiri subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.